Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nurjana. Saya merupakan mahasiswi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya merupakan mahasiswi bimbingan Ibu Dr. Suci Paramitasari Syahlani dan Pak BM Purwanto, PhD, selaku dosen pembimbing tesis workshop saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya penelitian ini dengan tesis yang berjudul Pengaruh kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, kualitas hasil, dan kualitas akses pada nilai yang dirasakan, kepuasan, dan loyalitas pengunjung kafe ruang terbuka di Kota Jambi. Berikut saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya. Seiring berkembangnya zaman, kafe menjadi tempat yang paling diminati oleh anak muda. Hampir seluruh ibu kota di Indonesia merasakan tingginya antusias terhadap kafe dan berlomba-lomba untuk membuka bisnis kafe, termasuk Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah kafe di Kota Jambi. Konsep kafe ruang terbuka menjadi yang paling diminati. Hal ini dikarenakan pengunjung merasa lebih bebas untuk dapat melihat pemandangan luar. Dan menurut Center for Disease Control and Prevention 2021, di era pandemi ini, kafe ruang terbuka menjadi yang paling aman untuk dikunjungi dibanding kafe ruang tertutup dengan ventilasi yang tidak memadai. Kusumawati dan Karisma 2019 menyatakan bahwa kualitas produk bukan satu-satunya hal yang paling diperhatikan, melainkan adanya faktor kualitas layanan yang dapat mendorong keputusan pengunjung untuk melakukan pembelian dan meningkatkan hubungan jangka panjang. Akan tetapi, masih ditemukannya ketidakpahaman manajer kafe ruang terbuka di Kota Jambi terkait pentingnya meningkatkan kualitas layanan termasuk kualitas pengalaman. Adapun rumusan masalahnya yaitu tingginya persaingan membuat manajer kafe dihadapkan tantangan dalam menarik perhatian pengunjung untuk mengambil keputusan dan pembelian dan meningkatkan hubungan jangka panjang. Dalam memenangkan persaingan bisnis, kualitas produk bukan satu-satunya hal yang paling diperhatikan, akan tetapi ada faktor kualitas layanan. Ketidaktahuan manajer akan pentingnya kualitas pengalaman pengunjung masih dijumpai pada beberapa manajer kafe ruang terbuka di Kota Jambi. Manajer hanya fokus meningkatkan kualitas produk tanpa ikut memperhatikan kualitas layanan yang diberikan. Pengetahuan mengenai pengaruh kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, kualitas hasil, dan kualitas akses yang dibutuhkan pengunjung dapat membantu manajer kafe dalam meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung. Akan tetapi, jika memaksimalkan seluruh dimensi dirasa cukup berat, manajer bisa memilih dimensi apa yang terpenting dan paling berpengaruh terhadap nilai yang dirasakan dan kepuasan sehingga terbentuk loyalitas konsumen. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh masing-masing dimensi kualitas agar manajer dapat menekankan dan lebih berfokus pada dimensi yang paling berpengaruh. Terdapat 11 pertanyaan penelitian yang sudah saya bentuk yang bisa kita lihat pada layar berikut ini. Lalu saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemilik kafe khususnya untuk memungkinkan menggunakan sebagai dasar acuan dalam dilakukannya evaluasi terhadap kegiatan pemasaran yang sedang diterapkan serta membuat strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas. Kemudian untuk umumnya itu bagi akademisi diharapkan memberikan kontribusi tambahan pengetahuan dan sebagai referensi yang berkaitan dengan kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, kualitas hasil, kualitas akses, nilai yang dirasakan pengunjung, dan kepuasan pengunjung sebagai penentu dari loyalitas pengunjung. Terdapat beberapa landasan teori yang saya masukkan dalam penelitian ini, yaitu ada kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, kualitas hasil, kualitas akses, nilai yang dirasakan pengunjung, kepuasan pengunjung, dan loyalitas pengunjung. Ini merupakan model penelitian yang saya gunakan, yaitu model penelitian yang saya modifikasi dari penelitian Kusumawati dan Karisma 2019. Model ini berisi 7 variabel. Terdapat 11 hipotesis penelitian yang dapat kita lihat pada layar berikut ini. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan IBM SPSS 25 dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling berjumlah 200 sampel dengan kriteria berusia minimal 18 tahun dan pernah berkunjung ke kafe ruang terbuka di Kota Jambi minimal 1 kali. Dalam penelitian ini, saya mendapati karakteristik responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada rentang usia terbanyak yaitu 21-25 tahun dengan pendidikan terakhir terbanyak adalah lulusan S1. Responden paling banyak memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dengan pendapatan atau uang saku rata-rata 1-2 juta rupiah dan dengan tujuan pergi ke kafe mayoritas untuk menongkrong.
Hasil dan pembahasan. Uji validitas yang saya lakukan menggunakan analisis KMO di mana nilainya di atas 0,5, yaitu 0,937 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,0. Dan nilai Bartlett test menunjukkan signifikansi 0,0, maka faktor analisis dapat digunakan, sehingga uji validitas pada variabel-variabel dalam penelitian ini telah terpenuhi. Semua butir pernyataan yang ada pada penelitian memiliki faktor loading lebih dari 0,4, sehingga dikatakan bahwa semua butir pada pertanyaan tersebut valid. Semua butir pernyataan sudah mengelompok pada variabel masing-masing seperti hasil dari rotated komponen matriks tersebut. Saya melakukan uji reliabilitas dan didapat semua nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7 yang berarti reliable. Ini merupakan hasil uji analisis deskriptif di mana saya mengetahui nilai standar deviasi lebih kecil dari ratanya, yang artinya persebaran data yang dihasilkan merupakan persebaran data yang kecil. Hasil uji normalitas terbukti terdistribusi normal dengan nilai di atas 0,05 untuk variabel nilai yang dirasakan yaitu 0,106, variabel kepuasan pengunjung yaitu 0,111, dan variabel loyalitas pengunjung yaitu 0,091. Hasil uji multikolinearitas untuk seluruh variabel memiliki nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10 yang berarti tidak memperlihatkan adanya gejala multikolinearitas. Untuk hasil uji koefisien determinasi pada nilai yang dirasakan pengunjung yang merupakan variabel dependen dapat dideskripsikan oleh variabel independennya sebesar 54,2%. Pada variabel dependen kepuasan pengunjung dapat dideskripsikan sebesar 67% dan variabel loyalitas pengunjung dapat dideskripsikan sebesar 58,1% oleh variabel independennya. Didapat hasil uji statistik F hitung variabel dependen nilai yang dirasakan sebesar 59,822 lebih besar dari F tabel yaitu 2,42. F hitung variabel dependen kepuasan pengunjung sebesar 81,650 lebih besar dari F tabel 2,42 dan F hitung variabel dependen loyalitas pengunjung sebesar 138,790 lebih besar dari F tabel 3,04 yang artinya seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama memberi pengaruh pada variabel dependennya. Dan hasil uji statistik T didapat nilai koefisien beta terstandarisasi seluruh variabel independennya positif, yang artinya berpengaruh secara positif terhadap variabel dependennya. Kemudian juga didapat bahwa seluruh variabel dependen kecuali kualitas hasil terhadap nilai yang dirasakan yaitu memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 yang artinya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya variabel kualitas hasil memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai yang dirasakan. Pembahasan. Hipotesis pertama, yaitu kualitas interaksi berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan pengunjung. Hasilnya terdukung dan sesuai dengan teori Kusumawati dan Karisma 2019 yang menyatakan bahwa karyawan yang sigap, cekatan, dan mempunyai pengetahuan yang luas membuat karyawan dapat diandalkan saat pengunjung mengalami kesulitan, dan hal ini sangat disenangi oleh pengunjung. Untuk hipotesis kedua, yaitu kualitas lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan pengunjung. Hasilnya terdukung dan sesuai dengan teori Roy 2018 yang menyatakan kualitas lingkungan fisik yang termasuk dari kualitas pengalaman digunakan sebagai aspek afektif dan kognitif yang dihasilkan dari pelayanan dalam kunjungan, sehingga menghasilkan nilai-nilai yang dapat dirasakan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Untuk hipotesis ketiga, yaitu kualitas hasil berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan pengunjung. Hasilnya tidak terdukung dan sesuai dengan teori Wu et al. 2014 yang menyatakan kualitas hasil seperti waktu tunggu tidak begitu menjadi perhatian karena pengunjung asik menikmati nuansa dan fasilitas yang ditawarkan kafe ruang terbuka. Untuk hipotesis keempat, yaitu kualitas akses berpengaruh positif terhadap nilai yang dirasakan pengunjung. Hasilnya terdukung dan sesuai dengan teori Pang Geiger et al. 2014 yang menyatakan bahwa lokasi merupakan salah satu dasar bagi pengunjung dalam membuat keputusan pembelian. Jika lokasi perusahaan mudah dijangkau dan diakses oleh transportasi, maka didapat nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Kemudian untuk hipotesis kelima, yaitu kualitas interaksi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Hasilnya terdukung dan sesuai dengan teori Kotler dan Keller 2009 yang menyatakan bahwa kepuasan pengunjung yang dibentuk dari hasil evaluasi kualitas interaksi dalam membeli produk dan layanan yang diharapkan pengunjung sesuai dengan keinginan dan harapan mereka.
Kemudian untuk hipotesis keenam yaitu kualitas lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung, di mana hasilnya terdukung dan sesuai dengan teori Mowen dan Minor 2019 yang menyatakan bahwa pengunjung mengandalkan bukti fisik untuk melihat pelayanan jasa sebelum menetapkan melakukan pembelian serta menilai kepuasan pelayanan jasa selama dan setelah dilakukannya proses konsumsi. Untuk hipotesis ketujuh, kualitas hasil berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Hasilnya terdukung dan sesuai dengan Lovelock dan Gumeson yang menyatakan bahwa representasi hubungan awal antara pengunjung dan penyedia layanan jasa sanggup dicermati menurut saat tunggu pengunjung terhadap layanan jasa. Semakin berharga saat seseorang pengunjung, maka semakin negatif juga persepsinya apabila dirasa terbuang dengan percuma. Kemudian untuk hipotesis ke-8 yaitu kualitas akses berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung, di mana hasil terdukung dan sesuai dengan Wu et al. 2014 yang menyatakan bahwa pengalaman diperoleh dari pengorbanan pengunjung dari segi waktu, biaya, dan tenaga, serta yang dipersepsikan nilai produk dan layanan yang diterima, dapat membuat kepuasan pengunjung, di mana kemudahan dalam mengakses tempat maupun mendapatkan informasi yang lengkap dari kafe sangat membantu pengunjung dalam mencapai kafe sehingga tercipta kepuasan pengunjung. Untuk hipotesis ke-9 yaitu nilai yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Hasilnya terdukung sesuai dengan Zeitamel et al. 2019 yang menyatakan bahwa kepuasan pengunjung terbentuk dari nilai manfaat yang diterima setelahnya menggunakan produk atau jasa yang disediakan. Untuk hipotesis ke-10, nilai yang dirasakan berpengaruh positif terhadap loyalitas pengunjung, di mana hasilnya terdukung dan sesuai dengan McDougall dan Levesque 2000 yang menyatakan bahwa loyalitas pengunjung merupakan hasil dari perilaku yang dibentuk oleh sikap afektif, yaitu nilai yang dirasakan pengunjung. Pengunjung setia karena sesuai dengan nilai yang ia rasakan. Kemudian untuk hipotesis ke-11 yaitu kepuasan pengunjung berpengaruh positif terhadap loyalitas pengunjung, di mana hasilnya terdukung dan ini sesuai dengan teori Mowen dan Minor 2002 yang menyatakan bahwa loyalitas pengunjung adalah hasil yang dibentuk oleh sikap afektif, yaitu perilaku kepuasan pengunjung. Pengunjung memiliki sikap yang positif dilihat dari segi positifnya komunikasi word of mouth tentang perasaan yang dirasakan terhadap produk dan layanan yang disediakan. Kesimpulan yang saya dapat ambil bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, kecuali variabel kualitas hasil yang tidak berpengaruh pada nilai yang dirasakan pengunjung. Dan ini saya harapkan dapat memberikan implikasi manajerial, yaitu diharapkan terus meningkatkan seluruh dimensi kualitas pengalaman sehingga nilai yang dirasakan, kepuasan, dan loyalitas pengunjung dapat terbentuk serta memberikan kontribusi penjualan yang terus meningkat dan menguntungkan kafe. Untuk variabel kualitas interaksi yaitu dengan mengadakan pelatihan karyawan baru dan evaluasi secara berkala bagi karyawan tetap sehingga kualitas layanan tetap terjaga dengan baik. Untuk kualitas hasil yaitu memberikan pelayanan terbaik sehingga hasil dari layanan kafe memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan seperti upaya dalam meminimalisir waktu tunggu pengunjung. Untuk kualitas lingkungan fisik yaitu menyuguhkan desain fisik dan elemen dekorasi kafe yang memiliki ciri khas dan sesuai dengan minat pengunjung terkini. Selain itu, peralatan yang digunakan dan fasilitas yang disediakan harus dalam keadaan baik. Untuk variabel kualitas akses yaitu dengan mempermudah dan mempercepat pengunjung untuk mencapai lokasi yang diinginkan, seperti memberikan informasi selengkap mungkin terkait apa yang dibutuhkan oleh pengunjung serta memberikan kenyamanan lokasi. Untuk variabel nilai yang dirasakan pengunjung yaitu memberikan yang terbaik sehingga pengalaman baik yang diterima pengunjung melebihi apa yang ia beri atau ekspektasinya, yaitu seperti mempertimbangkan pemberian harga sebaik mungkin. Kemudian untuk variabel kepuasan pengunjung yaitu memberikan pelayanan terbaik dan memberi pengunjung kesempatan untuk memberikan evaluasi keseluruhan dari produk atau jasa yang ia beli. Terakhir yaitu loyalitas pengunjung yaitu memastikan performa yang diberikan kafe sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di atas. Terdapat keterbatasan penelitian saat saya melakukan penelitian, yaitu pertama, kriteria kafe ruang terbuka yang lebih jelas masih belum tersedia, sehingga kafe dengan konsep semi ruang terbuka juga dianggap sebagai ruang terbuka. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada kafe ruang terbuka di kota Jambi, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke sektor industri kuliner yang lebih luas, terutama untuk kafe di daerah wilayah lain. Kemudian saran yang dapat saya berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat mengembangkan model penelitian yang sudah ada dengan menambahkan variabel lain seperti citra destinasi dan mengubah indikator pengukuran untuk memperluas hasil penelitian berdasarkan tema objek penelitian. Kedua, penelitian selanjutnya dapat memilih pelanggan baru sebagai responden sehingga hasil penelitian ini dapat dideskripsikan lebih lanjut sehingga pelanggan baru dan pelanggan lama dapat dibandingkan. Cukup sekian hasil dari penelitian saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.